Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikrian Ramadan. Dalam usaha Bakar Unin ini, saya menjabat sebagai manajer dan tugas saya dalam usaha ini yaitu mengontrol, mengawasi secara langsung agar usaha ini berjalan dengan lancar, memenuhi targetnya. Usaha Bakar Unin ini adalah usaha makanan ringan atau cepat saji berupa bakso bakar dengan 3 varian rasa. Kenapa kami membuat bakso bakar? Karena umumnya disajikan dengan kuah kaldu dicampur dengan mie, bihun, sayuran atau tauge. Saat ini, bakso juga dapat dijadikan peluang bisnis yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat. Akan tetapi, bakso dengan kuah kaldu sudah biasa dan familiar sehingga kami berinovasi berinovasi baru mengenai bakso, yaitu diolah secara dibakar dengan varian sambal yang berbeda, di mana bakso bakar ini disajikan dengan rasa sambal mercon, sambal kecap, dan sambal kacang. Dan nama Bakar Unin ini yaitu singkatan dari Bakso Bakar Unindra. Kenapa Bakso Bakar Unindra? Karena diteruskan oleh nama siswa, yaitu pertama Fikrian Ramadan bertugas sebagai manajer, kedua Mas Rianingsih sebagai bendahara, ketiga adalah tim kreatif yang dipimpin oleh Eka Nur Fitriani, kedua tim riset dan pemasaran yaitu diketuai oleh Sylvia Pratiwi, dan tim produksi oleh Ayu Randri dan Siska Monita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Rianingsih. Dalam usaha Bakso Bakar Unindra ini, saya menjabat sebagai bendahara. Tugas saya sebagai bendahara di sini yaitu menyimpan, mencatat, dan melaporkan semua hasil penjualan kepada pemimpin. Dan di sini saya akan menerangkan biaya pengeluaran yang dikeluarkan dalam memulai usaha ini. Modal awal dalam usaha Bakso Bakar Unindra ini sebesar 2.426.000, yaitu dari modal awal pengeluaran biaya bahan baku sama biaya peralatan. Harga produk yang kami jual 14.000 per piece. Hasil penjualan per bulan yaitu target bulanan dikali harga jual 200 dikali 14.000 sama dengan 2.800.000. Laba penjualan yang kami dapatkan yaitu dari hasil penjualan dikurang modal awal 2.800.000 dikurang 2.426.000 sama dengan 374.000. BEP yaitu jumlah pengeluaran dibagi harga produk sama dengan 2.426.000 dibagi 14.000 sama dengan 173,3. BEP akan balik modal jika produk dapat dijual sebanyak 173,3 piece dan dapat dikatakan untung jika penjualan lewat 173,3 piece. Demikianlah laporan keuangan yang dapat kami sampaikan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Fitriani. Di dalam usaha Bakso Bakar Unindra ini, saya menjabat sebagai tim kreatif yang bertugas untuk mengembangkan produk Bakso Bakar Unindra ini. Salah satunya dalam bidang periklanan, perdigitalan, dan marketing. Saya sebagai tim kreatif juga bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide baru agar dapat menarik perhatian konsumen dan dapat memikat minat konsumen untuk membeli produk kami. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian dan memikat minat konsumen dapat dilakukan dalam proses pemasaran. Yang pertama yaitu menyebarkan brosur, di mana di dalamnya terdapat gambar dan desain-desain yang menarik mengenai produk yang akan kami tawarkan kepada masyarakat dan para konsumen. Yang kedua yaitu ada media online, yaitu dengan cara memanfaatkan media online seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi WhatsApp. Dan di sana kami akan memposting beberapa produk yang akan kami tawarkan kepada para masyarakat dan konsumen. Nah, bagi kalian yang ingin memesan Bakso Bakar Unindra, dapat memesan melalui media Instagram dan Facebook dengan mencari nama bakar_unin, dan via WhatsApp kalian dapat menghubungi nomor di bawah ini. Nah, yang ketiga itu ada media promosi. Di dalam promosi ini kami akan menawarkan atau akan memberikan potongan harga atau diskon kepada para konsumen baru dan pelanggan setia Bakso Bakar Unin. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Bakso Bakar Unindra. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan. Kelebihannya yaitu memiliki ciri khas tersendiri dari bakso bakar yang lainnya, karena kami mempunyai 3 varian cita rasa yang berbeda sebagai pelengkapnya. Yang kedua itu mempunyai rasa yang enak, dan yang ketiga proses pengemasannya yang dibuat secara menarik dan sangat praktis. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri yaitu di mana proses pengemasannya sangat lama karena baksonya akan dipanggang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mudah ditiru, dan yang ketiga Bakso Bakar Unin ini tidak dapat dikonsumsi lebih dari 1 hari. Jika diproduksi lebih dari 1 hari maka rasanya akan berbeda. Nah, sekian penjelasan dari saya sebagai kreatif. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sylvia Pratiwi. Di dalam usaha bakso bakar Uninda ini, saya menjabat sebagai tim riset dan pemasaran yang bertugas untuk mempelajari tren macam-macam makanan, karakteristik permintaan konsumen, dan menangani aktivitas penjualan serta pemasaran. Di sini ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran itu yaitu untuk mengenalkan produk bakso bakar Uninda yaitu kepada kalangan masyarakat. Di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini di sini dilakukan dengan cara promosi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Di sini bauran pemasaran itu terdiri dari 8. Yang pertama ada produk. Di sini produk yang kami pasarkan yaitu jenis makanan yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda. Yang kedua ada tempat. Tempat yang akan kami jadikan pemasaran yaitu wilayah sekolah, kampus, dan komplek perumahan. Yang ketiga ada harga. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau yaitu 16.000 per porsi. Dan yang keempat ada promosi. Di sini promosi ini yang kami lakukan yaitu dengan membuat brosur dan promosi secara langsung yaitu secara personal selling. Yang termasuk personal selling itu ada penjualan dari pintu ke pintu, pemesanan online, penjualan melalui telepon. Selanjutnya ada proses. Di sini proses itu yang ditampilkan itu seperti proses produksi yang baik dan proses pelayanan terhadap konsumen. Yang keenam ada orang atau people. Di sini terdiri dari beberapa unsur yaitu pendiri perusahaan, pegawai, dan juga kultur yang diterapkan oleh perusahaan melalui pegawai agar dapat berinteraksi dengan baik dan dengan konsumen. Selanjutnya ada lingkungan fisik, ada gedung yang rapi dan nyaman, serta pegawai yang berpakaian rapi. Yang terakhir ada produktivitas, yaitu sejauh mana efisiensi layanan yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan nilai tambah kepada usaha. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siska Monita. Posisi saya di kelompok ini sebagai tim produksi dan saya di sini akan menjelaskan tentang metode produksi, aspek produksi, serta bahan dan peralatan. Metode produksi. Produksi yang kami lakukan untuk pengembangan usaha ini, kami akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung usaha ini, meliputi toko yang menjual paper bowl, distribusi bakso yang unggul, dan lembaga yang sedang mengadakan kegiatan yang mengundang massa seperti bazar dan pentas seni dengan sekaligus mempromosikan produk. Aspek produksi, dengan kami yang membuat produk bakar Unin ini agar kedepannya lebih memudahkan semua kalangan yang ingin makan, khususnya bakso, jadi lebih mudah, cepat, dan hemat dengan tetap menjaga kualitas, rasa, dan harga yang terjangkau. Dengan varian produk bakar Unin yaitu mulai dari bakso bakar sambal mercon, sambal kecap, dan sambal kacang. Bahan dan peralatan diantaranya yang pertama itu bahan langsung. Di dalam bahan langsung itu ada bakso, kecap, bawang merah, daun jeruk, cabai campur, kacang, minyak, garam, penyedap rasa, gula merah, dan gula pasir. Dan bahan tidak langsung itu ada paper bowl dan label. Sedangkan di peralatannya itu ada kompor, gas, selang gas, teflon 1 set, spatula 1 set, ulekan, dan baskom. Sekian dari penjelasan dari saya sebagai tim produksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yura Cintina Tias. Di sini saya berperan sebagai tim produksi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bakso bakar dan bagaimana cara membuat sambal. Yang pertama kita akan membuat bakso bakar. Bakso yang di-raw-made kita rebus terlebih dahulu hingga 3-5 menit setengah matang. Lalu bakso tersebut tusuk-tusuk ke dalam tusuk sate hingga menjadi beberapa bagian. Sehabis itu kita bakar baksonya menggunakan bumbu rempah agar bakso tersebut mempunyai rasa yang enak dan dapat dinikmati. Yang kedua kita akan membuat sambal kecap, sambal kacang, dan sambal mercon. Sambal kecap terdiri dari 2 kilo kecap, bawang merah 15 siung, dan cabai rawit 15. Lalu semua bahan diiris-iris tipis. Jangan lupa menggunakan daun jeruk agar terasa wangi. Lalu dicampur semua bahan yang setelah diiris tipis-tipis, masukkan ke dalam wadah yang berisikan kecap.
Sambal kecap siap disajikan. Di sini kita akan membuat sambal mercon yang terdiri dari cabai campur sebanyak 1 kilo, bawang merah 12 siung, gula, dan penyedap rasa. Semua diaduk menjadi satu. Lalu sambal tersebut dimasak hingga harum. Dan sambal mercon siap disajikan. Yang terakhir kita akan membuat sambal kacang. Kacang 1 kilo, bawang merah secukupnya, gula merah, cabai rawit 8, semua diulek menjadi satu. Ya, kalau di sambal kacang ini jangan lupa diberikan sedikit air agar tidak terlalu kental. Sambal kacang siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.